Kita ambil silikon nih. Silikon itu dia punya 4 elektron valensi ya. Kita bikinnya hitam. Gini. Kita bikin dulu dia tergabung dengan elektron yang lain ya. Ini punya silikon. Nah, ini. Nah, ini misalnya punya apa? Punya siapa? Misalnya punya arsenik, AS. AS berapa sih ininya? Valensinya? Arsenik berapa valensinya? 5. 5. Jadi dia punya 5. 1, 2. Ini yang orange arsenik ya, atau Ibu hapus ini, jangan pakai ini. Hijau, ini pakai yang orange. Arsenik. Es ya namanya teh. Gitu. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4. Nah, ada kelebihan 1 ya, karena dia 5 elektron valensi. Berarti di sini ada kelebihan 1 buah elektron yang disumbangkan oleh arsenik gitu. Jadi misalnya ini ada apa namanya? Satu kue silikon. Nah, si silikon itu terus didoping. Artinya didoping itu disuntikan ke dalam silikon tersebut atom lain atau molekul lain yang jenisnya yang memiliki elektron valensi 5. Kan kalau silikon kan elektron valensinya 4 ya. Jadi sebuah atom silikon itu silikon atau Si, ini atom ya. Itu memiliki elektron valensi 5. Ngomongnya 5 ditulisnya. Nah, kemudian disuntikan ke dalamnya, ke dalam silikon yang seperti kue ya gitu yang. Jadi gini, kan dari alam itu silikon diambil itu tidak murni. Si silikon kalau kita ngambil silikon dari alam itu nggak murni dia. Dia masih banyak mineral yang lain lah, atom yang lain. Kemudian dimurnikan dulu oleh dengan proses kimia dimurnikan sehingga terbentuklah kue. Namanya biasanya sebutnya wafer ya, wafer silikon gitu. Wafer silikon, kemudian sesudah murni gitu, baru disuntikan ke kue tadi ya, dalam kondisi cair, disuntikan atom yang memiliki valensi 5 misalnya gitu ya, disuntikan ke silikon tadi ya, silikon murni. Itu isiannya kalau atom murni gitu. Disuntikan ke silikon murni yang memiliki yang disuntik gimana sih? Atom lain, sorry. Atom lain yang memiliki valensi 5. Ya, contohnya tadi arsenik gitu ya. Arsenik ini valensinya 5 sehingga ini Ibu udah share loh. Sehingga akan
menimbulkan kelebihan elektron, gitu. Kelebihan elektron. Makanya tadi atom arsenik ini yang disebut dengan atom donor, karena dia mendonorkan elektronnya, gitu. Nah, kelebihan elektron ini disebut dengan elektron apa? Elektron yang berlebih ini disebut dengan dinamakan kueh. Dinamakan apa? Elektron bebas. Nah, ini namanya elektron bebas, gitu. Jadi dia dinamakan ini strip itu maksudnya elektron ya, elektron bebas. Jadi namanya adalah elektron bebas, gitu. Jadi ini yang disebut dengan elektron bebas nih. Oh, tidak ada ikatan apa-apa. Atom yang menyumbangkan elektron bebas disebut atom donor. Ya, nah ini dinamakan atom donor. Macam-macam sih, ada arsenik, ada apa lagi? Fosfor. Fosfor berapa? Kemudian ada boron, boron 3 ya kayaknya. Nah, dia yang pasti berarti atom yang menyumbang itu adalah atom-atom yang bervalensi 5 ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau atom akseptor apa? Nah, jadi di sini kalau kita kasih atom donor, maka dia akan membentuk elektron bebas gitu. Elektron bebas, nah ini elektronnya bebas bergerak. Nah, jadi kue silikon tadi yang tadi murni sekarang jadi kelebihan elektron. Jadi kalau kita bikin ya kue silikon ini, nah di Si gitu kan. Jadi ini tuh dia akan punya kelebihan elektron bebas. Harusnya tadi gambarnya itu. Nah, ini jadi banyak elektron bebas di sini. Jadi tipe silikon tadi yang sudah disuntikan arsenik tadi, dia akhirnya punya elektron bebas yang banyak. Gitu. Karena kelebihan elektron, maka kue ini menjadi semikonduktor tipe N. Ya, si kue ini menjadi semikonduktor tipe N. Membentuk semikonduktor tipe N gitu. Karena kelebihan elektron bebas. Ya. Kan tadinya sebetulnya ketika murni itu tidak ada elektron bebas ya. Tapi begitu murni, begitu disuntikan arsenik itu dia menjadi semikonduktor tipe N karena memiliki banyak elektron bebas ya. Gitu.
Nah, kalau tipe P, untuk membentuk tipe P itu adalah apa namanya, menggunakan atom akseptor gitu ya. Jadi kalau nanti untuk membentuk tipe P, kalau kita bikin nih, misalnya ini ada silikon, silikon itu punya 4 elektron ya, kayak tadi. Kalau atom dengan valensi 3 apa contohnya? Boron, Bu. Boron valensinya 3 ya? Ya. Oke. Sekarang kita bikin ini. Oke. Ini boron. Boron tuh B kan ya? Nah, dia menyumbangkan 3 elektron bebas. 3 elektron kan valensi. 1, 2, 3. Nah, di sini ada tempat kosong 1. Jadi, tidak Ibu tebalkan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang ini disebut apa ini? Hole. Hole, betul. Ini yang disebut dengan hole ya. Kalau tadi di sini dia membentuk elektron bebas, namanya yang ini. Nah, ini adalah hole gitu. Nah, jadi nanti semikonduktor yang punya banyak hole itu disebut dengan tipe P gitu. Di sini ada hole. Kayak ini ya. Jadi semikonduktornya dia banyak hole. Adalah dinamakan dengan tipe P ya. Jadi semikonduktor yang terbentuk yang disuntikkan ke dalamnya atom akseptor ya gitu. Nah, itu disebut atom akseptor ya, si ini tuh, si boron itu. Karena nanti dia menerima elektron, kan jadinya banyak yang kosong tuh, jadi dia elektronnya berpindah-pindah, makanya disebut dengan atom akseptor gitu. Akan membentuk semikonduktor tipe P. Gitu. Ya, ini tipe P. Kalau yang tadi ini adalah tipe N ini ya. Jadi atomnya apa istilahnya kalau yang masih murni, silikon murni itu apa istilahnya? Semikonduktor murni itu diistilahkan dengan apa? Tahu? Intrinsik
Intrinsik ya, sink. Itu kan tulisannya intrinsik atau nggak pakai N ya? Intrinsik, nanti yang sudah dicampur itu adalah yang dari luar dengan ekstrinsik ya. Jadi boron atau atom akseptor dan ini apa? Donor itu disebut ekstrinsik gitu. Jadi dia intrinsik adalah semikonduktor murni, ekstrinsik adalah atom-atom yang dari luar, akseptor ataupun donor gitu ya. Contohnya boron, nanti ada fosfor, arsenik, ada aluminium gitu ya. Oke, nah ini dia gitu. Jadi dapat dua buah jenis semikonduktor yaitu yang tipe P dan tipe N. Nah, dari tipe P dan tipe N ini menjadi terdapat dua semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N. Ini jenis semikonduktornya. Kita tidak membicarakan atomnya, tapi jenis semikonduktor yang sudah dibentuk ya. Gitu. Jadi tipe P itu yang banyak hole-nya, kalau tipe N itu yang banyak elektron bebas ya. Nah, hole dan elektron bebas, jadi kalau di tipe P, di semikonduktor tipe P, hole itu disebut pembawa mayoritas namanya, majority carrier, pembawa mayoritas. Nah, di tipe P, oh ya, di tipe P hole-nya adalah pembawa mayoritas, elektron bebasnya adalah apa? Pembawa minoritas. Di tipe P ada nggak elektron bebas? Ada, ya. Jadi dari satu yang accident dia ada pembawa minoritas. Sebaliknya kalau di tipe N juga gitu. Di semikonduktor tipe N itu pembawa mayoritasnya adalah elektron bebas. Ini adalah majority-nya, majority carrier-nya ya. Kemudian hole-nya itu adalah minority ya. Itu rare. Ya. Jadi kita lihat nanti walaupun dia tipe N itu tidak semuanya whole, sorry, di tipe N tidak semuanya elektron bebas, di tipe P tidak semuanya whole. Pasti ada pembawa minoritasnya ya. Nah, sekarang kalau tipe P dan tipe N kita gabungkan ya. Jika semikonduktor tipe P ini digabung dengan semikonduktor tipe N. Didamping, direngkepkeun non di kalau digabungkan ditambahkan ini sih kayak ditempelkan aja ya, didampingkan aja dengan tipe N. Jadi kayak gini, misalnya di sini tipe P, nah di sini tipe N nanti kita rengkepkan gitu. Ini tipe P, di sini tipe N.
Ini disebut dengan PN junction, ya. Ini adalah disebut dengan PN junction. Karena pada junction-nya di tengah ini junction. Terus sekarang kita akan bahas PN junction tuh. Ini nggak usah disebutin ya. Oleh semikonduktor tipe P dan tipe N aja ya. Ini udah ditulis di atas tapi bertulis lagi. Maaf ya, jadi double-double tulisannya. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada sebuah PN junction yang kita dampingkan tadi ya. Nah, sekarang kita bikin, misalnya ini PN junction. Di sini tipe P, di sini tipe N. Di tipe P itu banyaknya adalah hole, ya kan? Hole. Pembawa mayoritasnya hole. Nah, di tipe N itu pembawa mayoritasnya adalah elektron bebas. Ini belum kita kasih apa-apa ya, belum kita kasih tegangan apa-apa. Apa yang akan terjadi? Kayak gitu. Jadi yang hitam ini elektron bebas, yang di sini tidak dihitamkan itu adalah hole gitu. Apa yang akan terjadi? Elektron bebasnya pindah ke hole, Bu. Yang mana? Yang dari N ke P. Di mana? Yang elektron bebas yang ada di N-nya pindah ke hole yang ada di P, Bu. Betul, di daerah junction. Ya, itu betul. Di daerah junction, di sekitar junction, maka si elektron bebasnya tentu saja dia akan pindah ke hole gitu. Dia akan lari ke sini ya. Gitu. Jadi di daerah junction elektron bebas akan pindah ke hole atau istilahnya apa? Akan saling berekombinasi ya. Di junction elektron bebas akan pindah ke hole karena memang itu kan tempatnya ada atom donor, ada atom akseptor yang tempat kosong, otomatis elektron bebas akan mengisi tempat-tempat kosong tadi ya. Jadi di junction elektron bebas akan pindah ke hole. Gitu, ya. Maka istilahnya itu dia saling berekombinasi. Elektron bebas dan hole saling berekombinasi. Saat berekombinasi, apa yang terjadi?
Saat berekombinasi apa yang terjadi? Saat berekombinasi, itu jadinya dia di sini terdapat daerah yang tidak bermuatan di daerah junction-nya. Akibatnya di daerah junction muncul daerah tidak bermuatan gitu. Karena tadinya kan ada elektron bebas, ada hole gitu ya. Jadi membentuk daerah yang tidak bermuatan. Tidak bermuatan atau disebut dengan daerah netral. Jadi kalau kita gambarkan, dia akan membentuk seperti ini daerahnya. Jadi di sekitar junction itu dia akan membentuk kayak gini. Kan tadi daerah P, daerah N ya, di sini ada junction tadinya ya. Nah, sekarang karena dia saling berekombinasi, akibatnya di sini akan ada daerah yang tidak bermuatan di sini gitu. Kenapa? Karena di sini tuh di daerah sini itu elektron dan hole-nya itu saling berekombinasi, jadi sudah nggak bermuatan. Tidak ada muatan negatif, tidak ada muatan positif di sini ya. Nah, sekarang di sini kan tipe P. Nah, tipe P maka di sini akan membentuk jadi timbul tegangan ion-ion negatif di sini. Yang ini ion-ion positif. Nah, ini kapan berhentinya? Jadi dia kan ada arus nih, di sini sebutnya ada arus difusi dari elektron bebas ini, ya. Ini tuh lagi saat berekombinasi itu terjadi arus difusi ini sebetulnya. Dari N ke P, elektron ya. Terjadi arus elektron difusi dari tipe N ke P gitu. Nah, itu dia terus kapan berhentinya arus difusi ini? Kalau arus dari pembawa minoritasnya sama dengan arus dari pembawa mayoritas. Jadi pembentukan daerah netral ini akan terhenti jika arus difusi atau arus dari pembawa mayoritas sama dengan arus dari pembawa minoritas. Jadi di sini tuh ada pembawa minoritas juga di sini. Di sini tuh ada pembawa minoritas. Nah, Ibu bikin putus-putus ya. Nah, yang ini, yang hijau ini adalah arus dari pembawa minoritas. Jadi kalau yang hitam ini dari arus dari majority carrier, carrier arus pembawa mayoritas. Nah, kalau hijau ini arus dari pembawa minoritas. Oke, minoritas. Nah, tadi kan dia akan membentuk daerah netral nih di sini ya. Ini ada daerah kosong disebutnya T, daerah depletion ya. Ini disebutnya daerah depletion region, depletion region. Itu daerah kosong. Pembentukan depletion region ini akan terhenti kalau arus pembawa mayoritas sama dengan arus pembawa minoritas. Jadi dia berhenti.
itu sama dengan arus pembawa minoritas. Awalnya pembawa mayoritas karena banyak dia lebih deras dibandingkan dengan arus pembawa minoritas, makanya dia membentuk ini daerah depresi ya. Tapi begitu sama karena dia semakin jauh, jadi arusnya ini juga semakin di sini juga ada, akhirnya ya udah dia itu terhenti. Nah gitu ya. Itu PN junction tuh kayak gitu. Nah sekarang kita lihat berarti, PN junction begitu di awal itu bentuknya sebetulnya kayak gini. Itu terjadinya itu cepet sebetulnya ya. Jadi setelah depression region kan berarti gini. Nah, berarti di sini ada daerah pembatas lah gitu. Di sini ada tipe P, di sini tipe N gitu. Jadi kayak gitu. Si si PN junction itu di sini jadi ada daerah kosongnya. Nanti kalau udah daerah kosong ini lebar ya elektron udah tidak bisa mengalir ya saat itu. Jadi tidak bisa mengalir karena di sini semakin lebar kayak ada apa ya? Ada dinding lah, ada daerah ini. Disebutnya juga ini sifatnya sudah membentuk kayak daerah isolasi gitu. Sehingga elektron di tipe P atau elektron di tipe N maupun hole di tipe P sudah tidak lagi bisa saling menyeberangi gitu. Kayak gini. Jadi pada kondisi naturalnya sebetulnya PN junction itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah tipe P, ini tipe N. Jadi pada kondisi natural seperti ini PN junction gitu. Kan kalau tadi sih kita lihatnya seolah tidak ada ya antara P dan N, antara tipe P dan tipe N terdapat daerah kosong atau depression region yang sifatnya apa? Seperti isolasi ya. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat yang disebut dengan biasing pada PN junction. Nanti kita lihat di sini sesudah ini. Biasing pada PN junction atau perategangan istilahnya. Biasing itu bahasa Indonesianya disebutnya perategangan, pemberi tegangan lah gitu ini. Perategangan pada PN junction. Nah, sekarang kita mulai dari mana ya? Mulai dari oke. Jadi sifatnya kan jadi kayak gini. Ini malasnya ngejelasin gambarnya di nggak boleh malas gitu. Kan gini ya. Nah, sekarang gimana kalau kita kasih di sini ini kan tipe P, tipe N. N-nya yang hitam aja ya, biar nah, gitu. Berarti di sini kita beri baterai. Itu baterai yang ini positif ya kan? Yang ini sebelah sini negatif. Apa yang terjadi? Kok kayak gini kira-kira? Jadi positif baterai itu menyentuh ke P,
dan negatif baterai itu menyentuh ke tipe N, gitu. Apa yang terjadi? Di sini ada arus listrik kan, dari sini nih. Dia kemarin apa ya? Di sini ada arus listrik. Nah, bibirnya udah ungu. Ini adalah I, arus convention ya. Nah, di sini ada apa di sebelah sini? Yang masuk ke N ada apa? Dari negatif baterai. Ada arus elektron. Ya, ini adalah arus elektron. Pernah belajar waktu di rangkaian listrik, arus elektron, arus yang disebutnya juga arus convention, artinya sudah disepakati oleh para ahli, bahwa arus yang kita pakai untuk perhitungan yang ini adalah kebalikan dari arah elektron. Ya, yang ini tuh. Jadi kebalikan. Elektronnya sebetulnya ke sini arah elektronnya. Nah, ini elektronnya yang putus-putus nih. Nah, I itu adalah kebalikan dari arah elektron. I ini yang kita pakai di analisis rangkaian listrik itu yang kita pakai adalah I. Jadi para ahli itu bersepakat kita tidak menjadikan arus elektron sebagai acuan untuk perhitungan di rangkaian listrik, tapi justru arah dari kebalikan dari arus elektron. Gitu. Nah, jadi sebetulnya di sini itu dari negatif baterai itu keluar elektron di sini, gitu ya. Jadi di elektron ini kan di sini sebetulnya sudah ada pembawa mayoritas di tipe N yaitu elektron bebas. Gitu. Gambar. Nah, di sini ada hole. Gitu ya. Di sini arus ini juga sebetulnya mungkin ya sifatnya seperti pembawa muatan, berarti dia pembawa muatan positif si arus I tadi. Yang ini pembawa muatan negatif yang elektron ya. Nah, kemudian dia mendorong, kan berarti menambah. Ini permulaan kita kasih kecil aja. Kecil, dia hanya masuk sedikit. Kita besarkan lagi, jadi di sini tuh kita besarkan arusnya, tegangannya. Kita naikkan perlahan ya si E ini. Jadi E-nya kita naikkan perlahan-lahan. Begitu dinaikkan, maka elektronnya akan bertambah. Akan mendesak ke sini. Terus akan mendesak ke sini. Nah, di sininya yang tadinya daerah netral, itu elektronnya makin banyak. Demikian juga yang di sebelah sini. Itu hole-nya akan semakin banyak. Gitu. Dengan diberi elektron di sini, itu dia akan makin banyak mendesak daerah depletion ini semakin menjadi sempit gitu. Semakin dibesarkan, daerah depletion akan semakin sempit gitu ya. Karena yang tadinya di sini ada ion, kan di sini tadi ada ion positif ya. Di mana? Nah, ini di sini ada ion positif nih. Bentuk ion positif ya kalau kita sebut di sini ion positif. Ini ion negatif di sini. Jadi sebetulnya naturalnya itu di sini, dari sini ke sini dia ada tegangan ya. Nanti yang disebut dengan tegangan apa ya? Aduh, kok lupa Ibu. Tegangan apa ini? Threshold. Threshold voltage. Tegangan kenik. Aduh, tegangan apa ya? Threshold voltage aja. Akibat yang kayak gini ya, dia ada tegangan threshold voltage di sini. Nah ini karena di sini ada ion positif, elektron di sini nanti dia akan menambah ke sini. Jadi semakin semakin tegangan E diperbesar,
elektron bebas semakin memenuhi junction. Akhirnya junction semakin menyempit, ya. Gitu. Demikian juga hole di sisi P ya. Nggak enak nih pakai hijau ya. Udah kadung. Pokoknya ini aja, pakai biru. Demikian juga di sisi P akan membuat junction semakin mengecil. Jadi elektron bebas yang disuntikan tadi membuat junction menipis lagi, ya gitu. Junction menipis. Daerah depletionnya ya yang menipis sebetulnya. Nah, semakin akhirnya apa? Ini akhirnya junctionnya bersatu lagi. Akhirnya daerah depleksinya pun menghilang. Jika semakin diperbesar E-nya, daerah depresi akhirnya akan hilang. Nah, saat hilang gimana? Tadinya tuh susah ya, terus didorong sama elektron bebas yang keluar dari apa sih tadi baterai ya, dari power itu keluar. Begitu pecah, itu sama seperti dinding pecah, langsung arusnya tuh membesar gitu ya. Itu shoot gitu dengan cepat ya, daerah depresi akhirnya akan hilang dan arus pun akan mengalir dengan deras gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan nih, ini adalah arus, di sini adalah tegangannya, ini arusnya. Jadi permulaan itu dia kecil terus, nggak bisa keluar. Dia nol dulu, nol terus. Terus akhirnya dia mendobrak keluar, begitu dobrak set, dia langsung keluar gitu, dengan cepat ya. Nah, jadi kayak gitu bentuknya tuh kayak gini gitu. Si arusnya tuh. Jadi begitu. Nah, ini disebutnya tegangan ribut lupa lagi threshold. VT aja ya. Tegangan threshold sih. Tegangan ambang gitu. Atau tegangan keni, disebutnya tegangan keni. Gitu ya. Tegangan keni artinya dia tegangan apa sih? Belok di situ. Jadi begitu itu terbuka, udah langsung arus itu besar sekali. Dia naik secara eksponensial. Jadi kalau secara eksponensial itu cepat ya gitu. Nah, kenaikannya itu adalah secara eksponensial. Eksponensial. Artinya dia bergerak sangat cepat. Ya, eksponensial itu cepat daripada kuadratis. Eksponensial itu bergerak sangat cepat. Nah, sekarang gimana kalau si junction tadi kita beri bias kebalik. Oh ya, ini bias yang ini disebutnya adalah bias. Ada yang tahu? Bias atau pemberian prategangan ini disebut dengan
forward bias gitu. Jadi pemberian tegangan yang itu adalah forward bias yang barusan digambarkan. Jadi saat tipe P itu disentuhkan ke lebih positif, tipe N itu lebih negatif, maka ini PN junction diberi forward bias. Gitu. Jadi kalau diberi forward bias, dia akan seperti ini. Ya. Bias itu apa tadi? Bias pemberian tegangan, ya biasnya. Disebut forward bias atau bias maju. Tegangan maju. Nah, sekarang gimana kalau kita balik si PN junction-nya seperti ini. Diberi tegangan yang sebaliknya. Kan tadi di sini ada daerah kosong, kemudian di sini ada tipe P, di sini ada tipe N. Nah, ini sekarang kita balik, dia di sini kita kasih negatif, di sini kita kasih positif. Apa yang terjadi? Maka di sini dia akan kita beri dengan apa ini? Elektron bebas. Di sini arus listrik ya. Nah, begitu dikasih elektron bebas, apa akibatnya? Ya, di sini kan pembawa mayoritasnya apa tadi? Hole, ya kan? Hole, di sini elektron bebas. Nah, apa yang terjadi? Ya, elektron bebas kalau gitu akan berekombinasi dong dengan hole di tipe P. Demikian juga pembawa muatan positif yang di sini, dia akan berekombinasi dengan N. Akibatnya akan semakin memperlebar daerah depletion. Ya, jadi kok kayak gini, misalnya kita besarkan terus nih. Nih, E-nya kita besarkan, semakin pemberian bias seperti ini akan mengakibatkan elektron bebas yang dari baterai ya, berekombinasi dengan hole di tipe P. Itu dan muatan positif juga, muatan positif baterai akan berekombinasi dengan elektron bebas di tipe N. Banyak kan makin berkurang ya pembawa muatan, pembawa mayoritasnya. Elektron bebas di tipe N. Akibatnya tadi katanya tulis. Akibatnya pembawa mayoritas akan berkurang di dua sisi.
Di kedua sisi. Gitu. Ini daerah depresi, jadi ini akan mengakibatkan daerah depresi semakin lebar. Dan daerah depresi pun akan semuanya serba akan. Daerah depresi semakin melebar. Gitu, ya. Nah, kalau semakin dibesarkan lagi E-nya, daerah depresi semakin lebar, gimana? Nah, gitu ya. Jadi kalau jika tegangan E semakin diperbesar dan depresi semakin melebar lagi, semakin diperbesar, daerah depresi akan tambah melebar. Nanti akan menutup seluruh tipe P gitu. Bahaya. Kan menjebol. Nah, istilahnya itu menjebol seluruh konstruksinya. Konstruksi tipe N dan tipe P. Nah, saat itu PN junction disebut breakdown. Breakdown. Rusak ya, rusak. Jadi nanti kalau kita gambarkan ya bias yang seperti itu disebut dengan bias apa? Bias tadi itu disebut dengan reverse bias. Nah, kalau kita lihat jadi di reverse bias itu kan berarti tegangannya negatif ya. Kalau tadi kan tegangannya positif, jadi ada di sini E-nya. Nah, dia permulaan tuh arusnya kecil, tidak ada arus di junction. Kecil banget. Dia hanya ada timbul arus bocor di sini. Leakage, arus bocor. Nah, tapi kan terus memperlebar junction. Nah, tiba-tiba dia rusak. Nah, rusak arusnya pun membesar. Nah, itu rusak. Di sini disebut dengan tegangan breakdown. Ya, ini yang ada di sini ini adalah arus bocor. Ini arus gitu. Arusnya bocor kayak gitu. Ya. I, i, IKM gitu. Nah, PN junction yang kita ceritakan itu nanti diberi nama dengan apa? Jadi kalau PN junction tadi yang kita ceritakan itu nama lainnya adalah dioda ya. Diberi nama dioda. Jadi simbolnya kayak gimana? Simbolnya kan kalau tadi dia kayak gini nih PN junction-nya. Ini. Nah, ini simbolnya jadi kayak gini. Nah, ini adalah persis sama ini. Nah, gitu ya. Dioda punya simbol seperti ini. Jadi kita lihat PN junction itu adalah sebuah dioda gitu. Simbolnya kayak gini. Ini simbol dioda. Ya. Ini sisi anoda, yang ini sisi katoda. Gitu. Nanti dari sifatnya kita bisa lihat
sifatnya. Kalau dioda kita beri, kalau VAK positif, salah, jadi gitu. Bukan VAK positif, bagusnya dikatakan kalau VA noda lebih besar daripada V katoda, maka dioda disebut dengan on atau kita sebut aja forward ya, forward gitu. Kalau VA noda lebih kecil daripada V katoda, maka dioda reverse gitu. Ya. Nanti kita lihat kan karakteristik itu kayak gini nih. Tadi kita udah lihat karakteristiknya si dioda itu kita udah lihat seperti ini. Dia akan set gitu ya. Ini disebut V anoda katoda atau nanti nama lainnya boleh juga pakai V dioda. Yang ini ada disebut dengan I dioda gitu ya. Nah, di sini ke kiri ini ketika diberi ini adalah daerah forward yang ini. Yang ini adalah daerah reverse. Ya kayak gini. Terus bocor, set, nah langsung breakdown. Ini adalah tegangan breakdown. Biasanya kalau di dioda biasa itu sekitar 50 volt besarnya. Ini disebut dengan daerah reverse. Itu ya. Jadi dioda itu karakteristiknya seperti ini. Fisik dioda. Jadi seperti apa ya? Kalau dipikir-pikir, kalau di daerah tertentu dia kayak apa sifatnya dioda ini? Dioda itu sifatnya jadi seperti apa ya? Sifatnya kayak seperti seperti siklar ya. Itu seperti siklar dia. Kalau kita kasih bias maju dia on, kalau kita kasih bias mundur dia off gitu. Tidak mengalirkan arus. Jadi nanti kalau V anoda lebih besar daripada V katoda, dioda kita sebut on ya. Kalau V anoda lebih kecil daripada V katoda, dioda kita sebut off gitu. Kayak saklar terbuka gitu. Arusnya nggak ada. Arusnya nggak ngalir. Jadi kalau kita lihat di daerah sini nih, di daerah sini arusnya nggak ngalir. Jadi ketika kita kasih bias mundur, dia nggak ngalir. Ketika kita kasih bias maju juga, itu dia tidak mengalir sampai ada tegangan keninya. Ini tegangan keni tegangan. Tegangan keni ini beda-beda. Jadi untuk silikon itu 0,7. Ini kalau silikon dia besarnya adalah 0,7 volt. Kalau untuk germanium dia intinya adalah 0,3 volt gitu ya. Jadi beda. Makanya orang kenapa bikin suka dengan silikon? Karena silikon lebih aman, nggak cepet kondak gitu. Kondak itu apa? Nggak cepet konduksi gitu. Kalau di germanium dia cepat, sedikit aja diberi tegangan, set langsung konduksi. Bukannya suka ya, tapi supaya menghindari kerusakan ya. Jadi orang lebih suka pakai silikon gitu. Oke, itu sekelumit kisah dioda silikon. Apakah ada pertanyaan? Ini dari tadi Ibu nggak capruk wae, anak-anak diem aja gitu. Semoga tidak pada tidur gitu. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi kita mulai bahas dioda minggu depan ya. Sekarang juga bisa kita bahas dioda, masih ada berapa 19 menit lagi.
Oke, kita bahas. Jadi dioda itu sifatnya kayak gitu ya, kayak saklar lah gitu. Nanti ada 3 jenis dioda, ada pendekatan ya untuk menganalisis, itu ada 3 pendekatan. Dioda sebagai saklar murni, idealnya kan kayak gitu jadinya ya. Jadi untuk membahas itu dalam menganalisis dioda. Itu yang pertama ideal ya. Jadi dioda ideal itu kayak saklar ya, kayak gini bentuknya tuh. Ini pakai biru. Oke. Dioda ideal kayak gini. Jadi dia 0 di saat reverse. Oke, kita kumpulin. 0 saat gimana? Ada harus bocor. Kemudian begitu forward dia langsung on. Nah, kayak gitu. Dioda ideal kayak gitu. Nah, kemudian ada dioda ini yang pertama kayak gini ya. Kemudian yang ini pendekatan ke 1. Nah, pendekatan yang kedua ini seperti ini diodanya. Ini sebutnya apa ya? Dia kayak gini. Jadi dia saat reverse dia off ya, saat reverse off. Nah, tapi begitu itu dia ada maju di keniknya, cuma lurus gini. Nah, ini disebut tegangan threshold atau tegangan kenik. Yang besarnya tadi ya untuk silikon itu dia itu 0,7 volt. Ini VAK atau V dioda. Ini I dioda. Ini V dioda. Ini I dioda. Ini untuk germanium 0,3 volt gitu ya. Jadi dia akan kondak. Ini tuh lurus ya, lurus kok gitu. Jadi kayak gini tapi digeser 0,7 volt. Yang kedua. Jadi pendekatan model dioda itu seperti ini. Yang ketiga dia eh, ini dia kayak gini. Di saat reverse 0, nah tapi dia ininya maju set ke sini. Nah, di sini ada resistor miring. Gitu. Kayaknya ke sini gitu. Ini fade threshold. Oke, ini adalah V dioda, yang ini adalah I dioda. Jadi ini kalau kita modelkan, ini gambarnya adalah seperti ini, si dioda itu. Gitu. Jadi ini kalau kita buat diodanya kayak gitu. Sama persis ya. Ini A, di sini K. Ini A, di sini K. Gitu. Nah, kalau yang ini, diodanya hanya ada tegangan saja. K ini identik dengan gitu, ini 0,7. 0,3 ini 0,7. Di sini ada resistor dioda. Kalau ini ya kayak sektor aja gitu.
Oh ya, ini ada saklar, sorry, ini belum selesai. Tadinya bingung. Oke, ini ditambah saklar ya. Ini tambah saklar. Kayaknya saklarnya di sini, tapi oke, sama aja lah, gitu ya. Ini juga tambah saklar ini. Gitu, ya. Jadi ada saklar, ini saklar aja, kalau ini saklar sama tegangan baterai, yang ini saklar tegangan baterai dan resistansi dioda. Jadi gambarnya kayak gini, gitu ya. Nah, pendekatan model dioda ini, 3 ini, ya, gitu. Oke, aplikasi dioda nanti kan kita bahas ya minggu depan. Jadi aplikasinya itu macam-macam ya. Yang ke satu adalah rectifier, kemudian clipper, ini penyearah ya, clipper ini untuk pemotong tegangan, clamper untuk menaikkan tegangan, kemudian multiplier untuk mengalihkan tegangan lagi ya. Nah, kemudian nanti ada dioda jenis lain, kita akan lihat regulator. Kalau regulator itu pakainya adalah dioda Zener. Udah sih, ini kita akan lihat ini aja. Ya, akan lihat ini saja, tidak apa namanya, tidak yang lain. Ya udah, berarti minggu depan ini kita bahas ini semua, banyak juga ya. Ini oke, kita lihat rectifier aja ya. Sebentar, rectifier. Ada di sini. Ada di sini, sorry. Dan ini di sini. Hmm. Kalau untuk sebenarnya ini mah where is it? Ini. Oh, ini. Hmm, 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 hmm.
Oh, bisa dibuka. Ini bisa dibuka ya? Bagaimana? Hmm. Oke. Mhm. Oke, kita bahas aja langsung ke penyearah ya, kita masih punya 8 menit lagi. Penyearah, rectifier atau penyearah. Nah, ini dioda sebagai penyearah bisa melihat? Bisa terlihat nggak? Saya besarkan. Ini bisa di ini kan ya? Bisa di-download nggak? Nah, penyearah itu ada 2, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh gitu, ya. Kalau penyearah setengah gelombang itu menggunakan 1 buah dioda, penyearah gelombang penuh itu bisa 2, bisa 4 gitu ya. Jadi ada yang rangkaian jembatan, ada yang transformer gitu. Oke, kita ini aja. Ribet ribet. Mhm. Oke, nah ini jadi ada yang setengah gelombang, ada yang gelombang penuh. Coba kita lihat ini. Jadi yang gelombang penuh itu menggunakan 4 buah dioda yang ini, sedangkan 2 buah dioda menggunakan center tap atau transformer. Tujuannya untuk apa? Untuk mengkonversi arus AC ke DC dan bisa juga sebagai modulator atau pemodulasi dan bisa memixing frekuensi. Nanti di Elcom ya, kalian akan melihat bahwa sebuah dioda itu bisa berfungsi sebagai modulasi gitu, modulator. Nah, di sini ada peak inverse voltage untuk reverse bias-nya, kemudian ada tegangan jatuh untuk forward bias yang tadi 0,7 yang itu ya. Oke. Ini adalah setengah gelombang. Ini seperti ini ya. Setengah gelombang dia menggunakan 1 buah dioda. Kemudian di sini ada sinusoid ya. Sinusoidal. Ibu mau nunjukin sesuatu sih sebentar, tapi udah ini dulu aja. Jadi ini dia berfungsi sebagai penyearah. Untuk apa disearahkan? Nanti dia bisa membentuk sinyal DC. Nanti bercerita apa? Kalian tuh sering sekali menggunakan ini di kehidupan sehari-hari. Gitu, ya. Mungkin ada yang tahu nggak? Ini menggunakan 1 buah dioda untuk VS sama dengan VS sin omega T. Peak inverse voltage-nya sama dengan VS ya. Jadi VS-nya besar itu dia bentuknya bagus disearahkan, tapi kalau kecil ini karena ada tadi tegangan keni yang threshold tadi, makanya dia bentuknya sesudah disearahkan tuh jadi segini. Kalau kecil, kenapa? Karena dipengaruhi oleh V keni tadi yang 0,7. Nah, jadi di sini ngedrop 0,7 akhirnya dia berpengaruh. Tapi kalau besar nggak ngaruh, misalnya 220 volt kita searahkan 0,7 nggak ngaruh. Jadi ya bentuknya bagus aja gitu ya. Ini adalah untuk menyearahkan ditambahkan dari dioda ditambah dengan kapasitor dan R ya. Ya jadi seperti ini. Dia jadi ada ripple-nya, hampir rata. Tadinya kan searah setengah gelombang tuh, jadi setengah gelombang. Kalau di sini jadi setengah gelombang nih. Kenapa setengah gelombang? Karena di sini di diodanya
Saat ketika V sumbernya positif, diodanya on, dia masuk. Saat Vs-nya negatif, diodanya off. Jadi tegangan yang ini nggak masuk. Ini adalah, ini positif, kok ini enggak. Aktif penanya, kok bisa ya? Penanya enggak? Nggak bisa dicoret-coret. Ya. Jadi ini ketika di sini tuh saat tegangan inputnya positif, diodanya on. Jadi kayak saklar tertutup, maka arus tuh ngalir ke sana. Nah, si arusnya itu kan bentuk sinus gini. Jadi dia kayak gini. Nah, begitu setengah gelombang negatif, ini kan negatif nih di sini. Negatif nih di sini. Nah, saat negatif ini, dia diodanya off. Tuh, diodanya off, jadi nggak masuk arusnya. Dia nol terus. Begitu positif, diodanya on, masuk lagi. Negatif, diodanya off, nol lagi, gitu terus. Jadi ini disebutnya punya arah setengah gelombang karena hanya setengah gelombang yang masuk gitu di output. Ya, disebutnya punya arah setengah gelombang. Ini kalau penyiaran setengah gelombang kita gabungkan dengan C dan R, dia akan si kapasitornya akan mengosong, terus isi lagi, kosong isi. Jadi dia hampir mendekati puncaknya nih, ripple. Ibu maaf, motong. Ya. Ini PPT-nya nggak gerak. Nah, udah. Jadi dia kalau apa namanya, kalau full screen gampang ngegerak ya, aneh. Berulang kali, jadi sayang kita nggak bisa. Oke, ini kelihatan, Ibu full screen lagi. Nah ini, tapi ini kalau udah ini, kalau Ibu klik ini kelihatan berubah nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Ini berubah nggak? Coba di enable editingnya, Bu, dipencet yang di atas. Karena enable editing itu. Coba ya, kita ulang lagi. Ini berubah. Enggak kan? Oh, hilang, Bu, PPT-nya. Malah hilang ya? Screen-nya hilang, iya. Full screen-nya hilang. Ini? Ini Bu, share screen PPT-nya hilang. Ih, dasar ya. Oke, kita lihat lagi tadi berarti Ibu sudah tidak share screen ya. Mana sih ini? Ya, gitu. Jadi ada dua jenis yaitu setengah gelombang dan gelombang penuh. Karena waktunya sudah habis, Ibu mau memperlihatkan sesuatu dulu sebentar ya. Kalian pin dulu sebentar. Oh, maaf. Ini kita coba. Kalian tahu ini apa enggak? Ini apa? Di pin ibunya. Charger. Nah ini ya charger betul. Yang masuk dari sini berapa? Apa? AC, Bu. Berapa tegangannya? 220, Bu. Ya 220 volt dari sini ya. Terus yang keluar ke sini berapa? Yang di sini yang masuk ke HP. Kelihatan ya? Yang keluar di sini berapa tegangannya? Ada yang tahu? 5 volt ya, Bu. Ya, betul 5 volt. Kok bisa di sini 220 volt, lewat sini, terus tiba-tiba keluarnya adalah 5 volt DC. Nah, jadi di dalam sini, di mana ya? Oh, di sini, di sini. Yang kecil ini. Jadi dari yang ini. Yang dari sini tuh 220 volt, terus masuk ke sini, keluar dari sini udah langsung 5 volt yang masuk ke HP. Betul ini 5 volt. Jadi Ibu suka minta sama mahasiswa Ibu, kalau mau praktikum di rumah, beli saja charger HP ya. Ini bisa digunakan karena di sini sudah DC keluar. Kemudian pakai pembagi tegangan, ini bisa dikerut si kabelnya. Jadi itu bisa untuk menjadi power supply kalian.
kok bisa ya dari 220 volt kok keluarnya 5 volt AC. Nah, ini adalah memakai tadi salah satunya adalah memanfaatkan dioda penyarah. Mungkin di sini dioda penyarahnya yang gelombang penuh di sini ya. Jadi diratakan, nanti ada kapasitor, ada resistor, akhirnya dia jadi rata ditambah regulator gitu. Jadi keluarnya nanti sudah DC. Yang tadinya 220 volt AC, keluar di sininya DC. Nah, kalau kalian mau tahu, pack aja. Pack itu artinya dihancurkan, biar bisa lihat dalamnya seperti apa. Itu ini charger itu adalah ini sederhana ya, sumber tegangan sederhana yang bisa kalian manfaatkan untuk praktikum di rumah. Ini praktikum daring nih, sekarang kan kalian belum pernah ya praktek beneran udah pernah belum di rumah? Dikasih tugas besar udah ada dari dosen lain? Hah? Belum pernah? Sudah. Itu sebetulnya kalian bisa memanfaatkan tadi charger HP untuk tegangan kita gitu. Daripada pakai baterai, kalau pakai baterai cepat habisnya gitu ya. Cepat habis si baterainya. Oke. Dioda sudah selesai hari ini. Kita lihat minggu depan itu kita masuk ke dioda aplikasi ya. Ini sebetulnya jatahnya itu adalah 3 minggu nih membahas dioda. Kasih tugas aja kalian kerjakan apa yang ada di LMS ya. Minggu kemarin udah Ibu buka ya tugasnya, yaitu membuat PN junction ya. Sekarang PN junction udah dibahas sampai dioda. Jadi minggu depan kita akan bahas aplikasi dioda nih, banyak banget. Tadi ya mulai dari rectifier, clipper, clamper, regulator, multiplier. Nanti ada tambahan juga dioda sebagai rangkaian logika. Analisis dioda. Oke, kita tutup aja deh pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis. Silahkan on cam dulu, Ibu mau ambil screenshot dulu. Ayo on cam. Nah, kalau orang Telkom atau orang elektro mah harus rajin praktikum ya supaya paham gitu. Di rumah punya aja peralatan sederhana seperti protoboard. Minimal kan kita punya simulator ya untuk nyoba-nyoba. Kemudian beli protoboard hanya 25.000. Tadi HP kalian diganti aja ininya kabel datanya, bisa untuk power supply-nya. Kemudian beli komponen-komponen entah itu transistor, dioda gitu ya. Nah, cuman osiloskopnya nggak ada. Kalau osiloskop itu agak mahal sih kalau osiloskop. Osiloskop digital juga mahal. Dulu masih saya beli osiloskop digital itu untuk praktikum barengan gitu. Mahal harganya. Jadi nggak tahu tuh, coba searching apa ada yang murah. Mana ini? Ini cuma sedikit yang on cam. Oke, kita tutup dulu sampai di sini pertemuan kita. Tolong buatkan Ibu kehadiran ya. Entah TKM-nya meminta ke yang lain, boleh lah. Ini Fadel sama Hafiz kayaknya lagi saling berkomunikasi. Nggak kedengeran aja di Ibu di mute. Kalian berkomunikasinya di mana ya? Di tempat lain. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di post di WA group ya supaya bisa kita bahas bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu.